Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Khalifa, NPM B1A018181. Eh, akan singkat menjelaskan tentang perkembangan sejarah hukum perdata internasional. Baiklah, diawali pada awal perkembangan hukum perdata internasional, di dalam sejarah perkembangan HPI, tampaknya perdagangan dengan orang asing lain melahirkan kaidah-kaidah HPI. Pada zaman Romawi kuno, segala persoalan yang timbul sebagai akibat hukum antara orang Romawi dan pedagang asing diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus yang disebut praetor praetorianis. Hukum yang digunakan oleh hakim tersebut pada dasarnya adalah hukum yang berlaku bagi para cives Romawi, yaitu ius civil yang telah disesuaikan dengan pergaulan internasional. Ius civil yang telah diadaptasi untuk hubungan internasional itu kemudian disebut ius gentium. Masa pertumbuhan asas personal, abad ke-6 sampai 10. Pada akhir abad ke-6, Kekaisaran Romawi ditaklukkan bangsa barbar dari Eropa. Bekas wilayah Kekaisaran Romawi diduduki berbagai suku bangsa yang satu dengan yang lainnya berbeda secara genealogis. Kedudukan ius civil menjadi kurang penting karena masing-masing suku bangsa tersebut tetap memberlakukan hukum personal, hukum keluarga, serta hukum agamanya masing-masing di daerah yang didudukinya. Dengan demikian, prinsip teritorial telah berubah menjadi prinsip personal. Di dalam prinsip personal, hukum yang berlaku digantungkan pada pribadi yang bersangkutan, sehingga dalam wilayah tertentu mungkin akan berlaku beberapa hukum sekaligus. Baiklah, pertumbuhan asas teritorial pada abad 11 sampai 12. Di kawasan Eropa Utara terjadi peralihan struktur masyarakat genealogis ke masyarakat teritorial. Tampak dari tumbuhnya unit-unit masyarakat yang feodalitis khususnya di wilayah Inggris, Prancis, dan Jerman sekarang. Semakin banyak tuan tanah yang berkuasa dan memberlakukan hukum mereka sendiri terhadap semua orang dan semua hubungan hukum yang berlangsung di wilayahnya. Dengan perkataan lain, tidak ada pengakuan terhadap hak-hak asing. Hak-hak yang dimiliki orang asing dapat begitu saja dicabut penguasa, sehingga dalam keadaan demikian HPI tidak berkembang sama sekali. Teori statuta di Prancis abad ke-16. Pada abad ke-16, provinsi-provinsi di Prancis memiliki hukum tersendiri yang disebut coutume, yang pada hakikatnya sama dengan statuta karena ada keanekaragaman coutume tersebut dan makin meningkatnya perdagangan antar provinsi, maka konflik hukum antar provinsi meningkat pula. Dalam keadaan demikian, beberapa ahli hukum Prancis seperti Charles Dumoulin dan Bertrand de Agrente berusaha mendalami teori statu yang menerapkannya di Prancis dengan beberapa modifikasi. Lanjutnya, teori statuta di negeri Belanda abad ke-17. Teori Argentre ternyata diikuti oleh para sarjana hukum Belanda setelah pembebasan dari penjajahan Spanyol. Pada saat itu, segi kedaulatan sangat ditekankan. Hukum yang dibuat negara berlaku secara mutlak di dalam wilayah negara tersebut. Prinsip dasar yang digunakan penganut teori statuta di negeri Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara. Dan terakhir, teori-teori modern. Pada abad ke-19, pemikiran HPI mengalami kemajuan berkat adanya usaha dari 3 pakar hukum, yaitu Joseph Story, Carl von Savigny, dan Pasquale Maccini. Titik tolak pandangan von Savigny adalah bahwa suatu hubungan hukum yang sama harus memberi penyelesaian yang sama pula, baik bila diputuskan oleh hakim negara A maupun di negara B. Maka penyelesaian soal-soal yang menyangkut unsur-unsur asing pun hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga putusannya juga akan sama di mana-mana. Dalam kenyataannya hingga kini, belum dapat diadakan asas HPI yang berlaku umum. Setiap hubungan hukum selama ini harus diselesaikan menurut caranya sendiri dan ini pun bergantung pada kebiasaan, undang-undang putusan-putusan pengadilan di dalam masing-masing masyarakat hukum. Walaupun demikian, dapat disaksikan makin bertambah banyaknya perjanjian internasional yang berusaha menyeragamkan kaidah-kaidah HPI seperti perjanjian-perjanjian HPI Den Haag. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan tentang sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Sekian dari saya, Bani Khalifa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.